Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memindah tanaman kita, samayan kita, yaitu selada caipira dan juga tanaman kale. Ini sudah usia 16 HSS, 16 hari setelah semai, dan sekarang kita lihat ini semuanya sprout dengan bagus, tumbuh dengan bagus. Lihat, tidak ada yang gagal satupun ya. Ini benar-benar semuanya tumbuh dengan bagus. Ini caipira yang saya nyoba yang 1 gram karena mau nyoba dulu. Lihat, sangat bagus sekali ya. Daunnya sudah segede ini, sudah muncul daun 1 2 3 4 5 daun. Dan ini saya menggunakan rockwall ya, rockwall. Kemudian yang sebelah sini adalah kalenya sudah seperti ini, daunnya juga sama 1 2 3 4 5 daun. Tapi kalenya ini ada yang gagal ya, tidak semuanya bagus. Lihat, ada yang patah seperti ini. Ini saya semai menggunakan rockwall semuanya. Nah, ini adalah bekas padi hidroganik yang saya tanam, tapi ini sudah saya panen dan ini sudah 2 hari kemudian sudah saya bersihkan menggunakan sikat WC nya saya sikat pakai sikat WC. Dan ini saya kasih pot yang warna-warni, memang sengaja karena nanti ini akan saya tanam pada satu instalasi ini dan nanti akan saya selang-seling ya. Kemudian ini apa itu, selada, ini kale, selada, kale, seperti itu. Ini sudah bersih karena instalasi saya ini kan 15 cm ya jaraknya, jadi saya khawatirkan nanti seladanya itu akan umpel-umpelan atau berdesakan. Nah, nanti kalau apa itu kale sudah lumayan besar, kalenya ini akan saya pindah di polybag. Ini seledri, ini juga sama usianya. Ini sudah saya kasih abenik sejak daun ketiga. Nah, tujuan dari pemotongan rockwall yang tidak dipotong sepenuhnya itu adalah supaya mudah dibawa ya saat pemindahan. Nah, ini seperti ini, jadi mudah dibawa dan kalau pindah tinggal dipotel. Seperti itu, tinggal dipotes-potes. Nah, ini akan saya zigzag. Yang netpot putih saya tanami selada, sedangkan yang netpot yang selain putih itu saya tanami kale, tanaman sayuran yang sangat mahal. Nah, seperti itu. Oke.
Oh ya, sebelum melakukan pemindahan itu kalian harus pastikan semua instalasi tidak ada yang bocor, karena ini kan habis pembersihannya. Jadi ini saya copot di semua dan kita harus pastikan tidak ada yang bocor. Kalau bocor tinggal diisolasi seperti ini. Nah, seperti ini untuk keran air hujan. Nah, kalau hujan kita tinggal tutup seperti ini dan air akan keluar. Nah, kenapa ini kok saya kasih seperti ini, karena ini itu airnya loncat-loncat guys, airnya loncat-loncat karena nah seperti ini, karena ini kan penuh ya, penuh tandonnya, ini penuh, dan sana ini itu sangat anjor sekali, sangat curam sehingga dia gelembungnya kewalahan. Nah, ini kalau hujan tinggal kita setel ini, air hujan akan keluar dan tidak akan ke tandon. Ini belum saya kasih nutrisi, dan nutrisinya itu ini saya menggunakan air biasa, air sumur. Itu ppm nya berapa ya, saya lupa, nggak pernah ngecek ppm. Ya sekitar 500 lah, kita cek ya. Oh, terhadap 200 berapa ini, 371 300 ppm. Nah, itu kondisi kalau misalkan hujan, kita buka, kita tutup, air akan keluar. Oke, kita akan mengasih nutrisi. Air akan masuk ke tandon. Nutrisi kita pakai Apemip. Kita kasih nutrisi itu 1 liter ya, 1 liter itu untuk tandon kapasitas 230 liter. Kita kasih 1 liter atau 5 mili A dan 5 mili B setiap 1 liternya. Saya lebih suka pakai botol ini. Botol ini juga 1 liter ya, 1 liter supaya lebih enak. Nah, ini akan saya tuangkan ini ke sini. Kemudian yang B juga sama. Oke, sudah penuh semuanya, langsung aja kita masukkan yang B dulu, yang warna kuning. Kita langsung masukkan ke tandon. Waduh, ini agak sulit nih. Oke, sudah saya masukkan. Kemudian yang A. Oke, sudah saya masukkan. Nanti tinggal kita penuhi ini. Nah, ini kita akan cek ppm nya kira-kira berapa ya. Aduh nih, saya tuh nggak pernah pakai PDS materi ini, makanya dia agak sedikit ya. ppm nya berapa ini, 914, 930. Oke, 900-an ya, nggak sampai 1000.
nggak sampai 1000. Kita coba cek dengan TDS yang satunya. Nah ini malah 799 ppm ya. Silahkan kalian mau percaya yang mana. Saya tuh nggak pernah ini guys ngecek ppm, jadi ya nggak pernah saya pakai ini. Oke, ini tinggal kita pindahkan. Wow, ini sangat bagus sekali ya untuk benih ini. Semuanya semprot, tidak ada yang gagal. Nah kemudian untuk menjangkau yang bagian tengah itu saya menggunakan kursi. Nah kenapa saya itu membuat instalasi itu agak tinggi? Yang pertama di sini itu banyak ayam ya, lihat. Kemudian yang kedua itu saya menyesuaikan dengan kolam saya yang di sana itu kolam. Nah itu saya sesuaikan di atas kolam, jadi semuanya saya tinggikan seperti ini. Yang ketiga supaya tidak lembab ya, supaya dia itu tidak lembab dan tidak menimbulkan mata kodok ya. Sebenarnya kalau mata kodok itu kan dia lembab, dia menimbulkan apa itu kayak jamur. Nah ini selada saya dengan sapi tafung ini tidak ada yang terkena mata kodok. Memang dari segi panen dan juga penyiram agak sulit karena kita harus pakai kursi, tapi nggak masalah, yang penting kita bisa menanam. Oke, kemudian ini pakai net pot seperti ini. Tentu saja ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu net pot ini ukurannya lebih besar dibanding net pot yang 7 cm, sehingga kalau kita nanam pakcoy itu pakcoynya juga besar, tidak kejepit net pot ya. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu akarnya itu tidak akan yang putus ketika kita panen. Jadi kalau kita panen itu akarnya ikut semuanya, dan itu juga sangat menguntungkan bagi kita karena berat akarnya itu ketimbang semuanya bisa ketimbang dengan bagus. Nah kalau kita menggunakan net pot yang pabrikan itu biasanya kan bawahnya itu ada kayak sekatannya. Nah itu bisa memutus akar sehingga akarnya akan banyak yang kebuang. Tapi di sini saya juga memakai net pot 7 cm, tapi net potnya itu saya modifikasi ya. Di bagian bawahnya itu tidak saya lubangi seperti ini supaya biar akarnya itu bisa keangkat semuanya, tidak ada yang keputus. Karena saya akui sendiri bahwa tanaman itu beratnya di akarnya, berat di akar ya, bukan di daunnya. Oke, ini sudah kita pindah seperti ini, mantap. Nah nanti sore itu akan ini saya pindah jam 3, jadi jam 3 sore ini sudah tidak terkena matahari, dan yang sebelah sana masih terkena. Itu sioma itu juga siap panen. Nah ini biasanya itu besoknya itu di rockwoolnya itu akan ada putih-putihnya ya, atau ya macam apa ya, putih-putih itulah pokoknya. Nah itu enggak masalah ya, enggak masalah. Dan biasanya airnya di sini itu akan keruh sekali, berwarna putih. Nah itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Kalau sudah 2 sampai 3 hari maka akan bening seperti normalnya lah, seperti biasanya.
Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Ikuti terus perkembangannya, nanti akan saya update terus sampai panen ya. Selada Caipira dan juga kali ini gimanakah kondisinya, saya juga penasaran karena ini baru pertama kali saya nanam selada Caipira. Itu harganya 1 gramnya itu 50.000 ya kalau nggak salah. Saya nyoba 1 gram aja, mungkin kalau nanti bagus akan beli yang banyak. Oke, makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya mengenai tanaman ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.